Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Pasar Bebas Plastik. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kesadartahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, khususnya di isu seputar plastik sekali pakai melalui pendekatan keagamaan. Saya Zaki akan menemani Anda dalam talk show kali ini. Hari ini kita sudah bersama satu narasumber yang memiliki segudang prestasi, pengalaman yang akan berbagi kepada kita, membagikan insight-insight-nya, pengalamannya, dan hal-hal yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kita bersama Mbak Hening Parlan. Assalamualaikum Mbak Hening. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Zaki. Mbak Hening merupakan salah satu aktivis di bidang lingkungan yang sudah lama sekali ya Mbak ya. Kira-kira di sekitar medio 1990-an. Ya. Dan waktu itu dimulai dari Walhi ya Mbak ya? Betul. Boleh dicerita Mbak, waktu itu di Walhi kira-kira pengalamannya? Ya, terima kasih banyak Mas Zaki atas kesempatannya. Jadi saya selesai kuliah menjadi jurnalis, tapi nggak lama. Karena waktu itu di Bredel zamannya Soeharto. Terus kemudian saya masuk ke Walhi, jadi disitulah saya belajar tentang gerakan lingkungan, tentang bagaimana membangun ideologi lingkungan, tapi juga bagaimana cara bekerja dan berpihak pada isu-isu lingkungan. Jadi di Walhi selama 6 tahun, mungkin bahkan hampir 7 tahun, saya banyak sekali belajar tentang bagaimana Walhi beradvokasi, bagaimana mendekati komunitas, bagaimana mendesak perubahan kebijakan, dan lain-lain. Nah, di situ saya juga dan teman-teman juga bekerja pada bencana yang merupakan dampak dari kerusakan lingkungan. Waktu itu yang paling banyak adalah banjir dan juga kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan di Kalimantan itu kami banyak sekali berkomunikasi dan mendorong teman-teman untuk melakukan bantuan, tapi juga mendorong untuk perubahan kebijakan. Nah, ini menjadi karir kedua saya. Setelah dari Walhi, saya masuk namanya MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Jadi kami dan teman-teman mendorong adanya perubahan kebijakan untuk Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Waktu itu ada bencana tsunami yang ada di Aceh, dan kita dan teman-teman harus berbagi tugas. Hampir semua teman-teman yang pegiat pengurangan resiko bencana itu pergi ke Aceh, tapi sebagian dari kami enggak, Mas. Jadi kita ada yang sebagian dari kami harus bekerja untuk gimana caranya pada saat nanti terjadi bencana maka tidak ada kerumitan yang sama seperti saat ini. Saya ingat waktu itu ada lebih dari 180-an peraturan yang tabrakan satu sama lain tentang bencana. Jadi kita kemudian melakukan analisis dan sampai mendorong agar Indonesia punya aturan yang jelas terhadap bencana. Disitulah kami mulai di urusan bencana gitu Mas Zaki. Oke, berarti dari MPBI kemudian memang berkontribusi pasca di tsunami 2004 di Aceh waktu itu Mbak ya. Berkarya, punya banyak kontribusi juga terkait mungkin juga tadi bagaimana mengintegralisasi peraturan-peraturan yang ada agar bisa kongruen, bisa koheren begitu. Lalu berikutnya ke MPBI, dan ke HFI. HFI dulu. HFI yang ketiga itu ke HFI itu adalah Humanitarian Forum Indonesia. Sebuah lembaga yang dibentuk dari berbagai negara untuk menghubungkan Barat dan Timur. Jadi waktu itu ada tragedi 11 September. Kalau kita ingat di mana ada gedung di Amerika yang dibom melalui pesawat. Nah saat itu kemudian renggang antara komunitas Barat dan komunitas Timur. Jadi sepertinya orang-orang yang di Barat dan di Timur ini ada jarak yang sangat jauh terpisahnya. Dan itu menjadi ruang dialog yang makanya namanya humanitarian. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang untuk didedikasikan pada menghubungkan menjadi jembatan dari proses-proses kemanusiaan yang ada di dunia. Dan itu ada di 7 negara, Indonesia salah satunya. Dan dimulai dari 5 organisasi lintas agama yang pada saat ini sudah ada sekitar 16 organisasi lintas agama. Jadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan di antara ini ada banyak sekali networknya gitu. Dan setelah di Humanitarian Forum Indonesia, di sana memang fokusnya lebih banyak isu-isu tentang kemanusiaan gitu. Benar, ya Mbak ya? Jadi nggak cuma dari bencana alam saja, termasuk juga konflik sosial dan lain-lain. Benar. Kalau mungkin sebelum nanti kita masuk ke materi yang intinya,
pengalaman Mbak setidaknya dari Walhi sampai ke HFI, memang sebenarnya masalahnya apa sih Mbak yang membuat bencana alam di Indonesia tuh katanya suka sering terjadi, banyak terjadi. Faktornya apakah hanya alam saja atau manusia punya kontribusi besar sebenarnya? Sebenarnya terbesar justru manusianya. Jadi antara saya menjadi tahu ketika saya di Walhi dan kemudian bekerja di MPBI itu dua yang sangat erat hubungannya antara melakukan pekerjaan lingkungan dan pekerjaan di pengurangan resiko. Karena ketika lingkungan kita rusak, maka yang terjadi adalah bencana. Jadi hampir kejadian-kejadian bencana itu tidak disebabkan oleh faktor alam saja. Jadi bukan hanya faktor alam saja, tapi juga lebih besar karena keterlibatan ulah manusia. Kalau kita tinggal di ring of fire, benar bahwa kita tinggal di ring of fire ya. Lokasi yang memang rawan bencana, lokasi yang memang gunung apinya paling aktif, bahkan menjadi negara yang menjadi negara yang salah satu teraktif gunung apinya di dunia. Dan kita ada di lempeng di mana negara kita itu sangat memungkinkan ada gerakan lempeng itu dan itu bisa menyebabkan gempa gitu. Nah, sehingga memang kita secara alam kita memang rawan, tetapi lebih rawan lagi kalau di luarnya tidak dijaga sehingga dan itu di luar itu biasanya dorongannya adalah faktor lingkungan. Jadi ada pengerukan tambang yang misalnya menyebabkan bentang alam berubah, kemudian ada hutan yang ditebang, kemudian ada banjir dan longsor. Kemudian ada pabrik berdiri yang polusinya tidak diatasi gitu, yang itu kemudian menyebabkan gas rumah kaca. Jadi semua itu ketika berakumulasi jadilah bencana begitu Mas. Sebabnya apa? Kenapa nggak kelar-kelar kalau pertanyaannya ke sana? Ya sebabnya adalah banyak sekali di negeri kita itu bukan negeri yang kecil, negeri kita sangat besar dan memang kebijakan itu tidak bisa terimplementasi dengan baik sampai ke bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses edukasi ini belum masif ada dari bawah sampai ke dari pusat sampai ke daerah. Maklum negeri kita gede banget. Tapi saya pikir kita mempunyai banyak sekali kemajuan setelah dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana 2007 sampai sekarang kita udah punya banyak kemajuan. Gitu. Dan sepertinya pengalaman itu juga yang membuat Mbak Hening sekarang berkarir di LHPB Aisyah, ya benar ya. Itu lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Nah itu adalah kombinasi yang sangat baik. Jadi saya salut sekali dengan Aisyah yang menempatkan penanggulangan bencana dan lingkungan hidup menjadi satu karena ini menunjukkan bahwa ada visi yang sangat baik, ada visi yang sangat jauh, ada cita-cita yang sangat besar bahwa memang kita tidak memisahkan antara lingkungan dengan penanggulangan bencana. Ketika kita bekerja untuk penanggulangan bencana, kita tahu bahwa di dalam urusan mitigasi dan preparedness kita akan masuk di lingkungan. Kalau kita masuk di lingkungan, maka kita di ujung kita tahu bahwa kita sebenarnya berusaha agar tidak terjadi bencana nantinya. Nah, jadi memang mungkin sudah istilahnya. Ketika saya dapat amanah itu saya mikir saya tidak pakai lama-lama saya mengatakan iya karena ini sesuatu yang passion saya dan moga-moga pengalaman saya selama puluhan tahun gitu ya, bertahun-tahun mungkin hampir 20 tahun bisa berguna ke lebih banyak untuk umat. Itu seakan-akan jadi muara pengalaman Mbak Hening sejak dari Walhi, MPBI, HFI, ujungnya di LHPB ya Mbak ya? Iya, moga-moga ke sana dan moga-moga berguna. Amin, alamin. Nah, perkara bencana Mbak, tadi Mbak Hening juga sempat jelaskan bahwa selain bencana alam yang mungkin penyebabnya kita sulit untuk mengendalikan gitu ya. Ada juga bencana yang sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia. Benar. Itu di Indonesia kalau Mbak Hening melihatnya, sejauh mana sih sebenarnya kita mampu menyiapkan strategi termasuk mitigasi agar bisa mengurangi risiko-risiko atau bahaya-bahaya yang mungkin terjadi? Ya, jadi di pekerjaan kita untuk menanggulangi bencana itu panjang dan bertahap. Mulai dari kita ada namanya mitigasi bencana. Jadi proses mitigasi bencana adalah proses mitigasi struktural dan proses mitigasi non-struktural. Di proses mitigasi struktural misalnya kita akan bekerja pada kebijakan, regulasi, peraturan, perda, mainstreaming, planning, budgeting gitu. Kemudian non-struktural adalah bagaimana kita membangun
yang itu bangunan-bangunan atau apapun yang kita bangun itu bernuansa atau punya sense tentang pengurangan resiko. Misalnya kita mau membangun waduk, di mana waduknya akan dibangun. Kita akan membangun tempat pembuangan sampah, seperti apa tempat pembuangan sampah itu. Kita akan membangun jalan, apakah kita membangun jalan dengan harus mengorbankan tanaman. Kita akan membuka jalan, apakah kita membuka jalan dengan membuka hutan dan seterusnya. Jadi kalau kita lupa bahwa kita sebenarnya membangun, tetapi kita lupa menempatkan pengurangan resiko, nanti yang terjadi adalah banjir luar biasa, kemudian longsor dan seterusnya. Itu yang pertama, mitigasi. Yang kedua adalah kegiatan preparedness atau kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan itu sudah lebih dekat dengan situasi-situasi di mana kita tahu, oh kita ada bencana nih kalau misalnya tidak dilakukan. Di preparedness sendiri lebih banyak menyadarkan kita mulai dari mengetahui, kemudian kita melakukan simulasi, melakukan pertemuan-pertemuan awareness sampai pada tahap kita merubah attitude, mendorong perubahan attitude dan perilaku manusia. Nah itu, kalau sudah mepet lagi dengan bencana, misalnya sudah tahu ada rencana banjir gitu, di sana sudah hujan deras terus-menerus dan akan terjadi banjir, maka kita sudah pada namanya warning system atau peringatan dini. Jadi levelnya beda, Mas. Kalau mitigasi itu kita jauh, kalau preparedness lebih dekat, di warning system kita deket banget dengan bencananya gitu. Nah, saya pengen narik insight ini, Mak, karena kalau kita lihat ya, artinya kita kita bisa menyiapkan bahaya bencana itu bisa dari sejak dini hari gitu ya. Betul, jauh hari. Betul sekali. Dan kalau kita mau tarik di kasus yang sedang kita bahas sebenarnya, khusus tentang plastik sekali pakai, seringkali kita lihat kan banjir-banjir itu terjadi karena selokan kita tertutup plastik gitu misalnya. Karena kan air nggak bisa menembus plastik kan Mbak ya. Terus kita juga melihat selain persoalan banjir karena plastik, sekarang isunya yang juga menyebar itu udah soal mikroplastik. Benar. Saya kira juga bagian dari bencana ya Mbak yang mesti benar. Nah, ini yang kelihatannya plastik ini orang abai gitu ya, nggak peduli dan orang mikirnya biasa aja lah. Tapi itulah yang terjadi, bahwa isu-isu lingkungan itu sebenarnya isu-isu yang orang itu tidak sadar, pelan-pelan tapi tiba-tiba mati gitu. Karena dampaknya itu sangat luar biasa. Kalau kita ngomongin plastik misalnya, itu kita sama sekali nggak pernah tahu misalnya orang-orang itu bahwa satu plastik itu baru bisa terurai selama 400 tahun gitu. Satu botol plastik itu bisa terurai hampir 20 tahunan lebih. Nah, itu kan sangat mengerikan kalau kita misalnya plastik, aku lupa, kalau nggak salah 40 tahun kan. Nah, kita nggak pernah tahu selama itu ya kita melakukan kegiatan yang sebenarnya sepele banget gitu. Nah, padahal itu tumpukan gitu. Jadi sebenarnya isu lingkungan adalah isu-isu sehari-hari yang harusnya menjadi perilaku yang baik dan tidak menjadi perilaku yang baik, dan kita tidak memahami bahwa itu ternyata tidak baik, atau mungkin tepatnya kita abai atau nggak peduli, tapi sebenarnya itu berdampak sangat mengerikan gitu. Artinya Mbak Aning setuju kalau kita melihat masalah plastik ini itu dari sudut pandang penanggulangan bencana sebenarnya? Sangat setuju. Jadi ketika kita tidak mampu menanggulangi krisis plastik, yang terjadi adalah bencana dan mengerikan karena plastik ini memberikan dampak yang mengerikan karena bisa memotong generasi kita menjadi generasi yang tidak sehat. Membuat generasi kita makan makanan yang sebenarnya di dalam ikan misalnya sudah ada mikroplastik. Menyebabkan air yang kita minum itu menjadi tidak sehat. Jadi plastik ini bukan hal sepele, tetapi ini sesuatu yang harus kita sikapi bahwa ini adalah sebuah ancaman bencana. Betul Mbak. Terkait yang Mbak Heneng sampaikan barusan, di Mei 2002 yang lalu, itu ada satu artikel yang terbitkan di jurnal Environment International yang mengatakan kalau sekarang mikroplastik sudah masuk ke darah manusia. Nah, bahkan sebulan berikutnya di jurnal Polymer mengatakan masuk ke air susu ibu. Ini bukti berarti Mbak ya, memang ini bencana yang perlahan tidak kita sadari lama-lama mematikan. Ya, ini boleh dibilang sebagai sebuah hazard ya. Hazard itu artinya ancaman. Jadi ancaman adalah sesuatu yang dia kelihatannya itu adalah nyata sebagai sebuah ancaman, dan bila ancaman itu tidak ditreatment maka akan menjadi sebuah bencana. Jadi plastik ini adalah ancaman sebenarnya bagi kehidupan manusia
kalau kita tidak treat agar itu tidak ditanggulangin gitu, sehingga kita harus bergerak bersama untuk menanggulangi agar terjadi gerakan pengurangan sampah plastik. Oke. Kesadaran ini kalau saya lihat mungkin kalau dari yang Mbak Aning bilang barusan, mungkin ketika awal-awal plastik muncul gitu ya, mungkin era-era 70-80-an, mungkin orang belum sadar nih Mbak ya, orang belum tahu kalau ternyata ini adalah salah satu bagian dari bencana. Kalau menurut Mbak Aning sendiri melihat perkara ini itu sebenarnya oke nih, ini sudah ada kita temukan di darah, di air susu ibu. Tapi harus seberapa cepat kita bertindak Mbak untuk menanggulangi masalah ini? Apakah sebenarnya kayak kita masih pada batas toleransi yang masih oke nih gitu, atau memang ini udah masuk ke level yang tadi, yang hazard atau? Kalau menurut saya ini sudah red warning ya, artinya warning area itu harusnya sudah ada peringatan dini namanya. Peringatan dini itu adalah sirine yang dibunyikan kepada publik bahwa kalian semua tidak boleh menggunakan plastik lagi karena generasi kita itu akan hilang kalau kita semua tidak menyetop penggunaan ini gitu. Nah, tapi ini kan suatu yang tidak mudah, ngomongnya bisa, tapi kan kemudian apapun menggunakan plastik. Mulai kita ke toko, ke warung, ke pasar tradisional, kemudian banyak sekali yang memang juga memproduksi plastik. Jadi kalau kita misalnya ada proses yang harus mengedukasi publik, tapi juga ada proses yang harus menghentikan pabrik-pabrik untuk membuat plastik. Nah, mungkin mereka akan bertanya, kalau kami tidak boleh, alternatifnya apa? Jadi saya meyakini bahwa kita harus selalu mempunyai alternatif solusi. Kalau ini adalah satu gerakan untuk pengurangan, maka kita harus memberikan solusi apa dan gimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Mitigasi struktural, mitigasi non struktural, proses preparedness-nya bagaimana, dan kita harus nyalakan warningnya, peringatannya. Betul. Saya pengen mundur sedikit Mbak. Tadi Mbak Aning sempat sebut barusan itu tentang mitigasi yang struktural. Salah satunya kebijakan ya. Benar. Sebenarnya. Di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu sekarang sudah ada lebih dari 100 nih Mbak. Ya. Ini satu pencapaian luar biasa ya. Jadi mungkin kalau di beberapa tahun lalu kita masih ada puluhan di bawah 20, 30 gitu. Tapi sekarang sudah lebih dari 100 kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Itu keren. Keren yang sudah melarang dan membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Sebagian besar sih masih kresek Mbak, masih kantong plastik gitu ya. Tapi ada juga beberapa di antaranya yang sudah termasuk styrofoam, sudah masuk ke sedotan dan lain-lain gitu. Ini kan bagian dari mitigasi struktural juga Mbak ya sebenarnya. Nah, cuman sebagian besar kayaknya masih di pasar modern nih Mbak. Yeah. Nah, belum masuk di pasar tradisional. Ada sih misalnya Jakarta itu juga sudah mengatur ya. Dan itu juga yang sedang kita upayakan karena kayaknya ngurus pasar itu lebih susah daripada pasar modern nih Mbak. Dari retail-retail yang modern. Iya. Mbak Aning melihat pasar tradisional yang itu masih digunakan oleh banyak warga masyarakat untuk berbelanja meskipun retail modern di mana-mana ya, tapi kan kita masih cari produk yang segar di pasar. Apakah ini juga bagian dari strategis Mbak Aning melihat ya bahwa pasar tradisional ini perlu kita jadikan sebagai satu sasaran, satu objek penanggulangan bencana atau krisis akibat plastik ini? Iya, pasar tradisional adalah lokus gitu ya, ruang yang sangat strategis untuk kita melakukan kampanye untuk pengurangan sampah plastik. Kenapa? Karena kita lihat gini, kemarin kita pandemi, kalau hampir banyak toko-toko yang besar tutup gitu ya, pasar tradisional nggak ngaruh gitu. Dan kalau mereka jualan siang nggak bisa, mereka bisa jualan tengah malam. Jadi yang namanya tradisional itu biasanya dia akan dekat dengan culture, dengan kultur. Kultur itu dia dekat dengan ideologi. Jadi orang itu akan merasa lebih nyaman ketika misalnya saya akan ke pasar, karena ini pasar ini menjadi ruang ketemu buat saya. Ketika pasar itu menjadi tempat silaturahmi saya. Ketika pasar ini kami menemukan rezeki. Bahkan kalau di dalam keyakinan agama Islam, kita tahu bahwa salah satu rezeki itu ada banyak jalannya, tapi salah satu rezeki yang besar itu adalah dari jualan. Kita meyakini itu. Berarti disinilah sebenarnya. Nah, jualan dalam kacamata tradisional itu adalah bertemunya penjual dan pembeli. Dan itu menjadi ajang silaturahmi. Nah, di sini kita lihat bahwa perilaku masyarakat yang datang dan pergi itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita lihat bahwa
mereka semuanya penjualnya menyiapkan plastik, tapi juga pembelinya menyiapkan plastik. Jadi dua-duanya mereka sama-sama membawa plastik, dan bisa jadi dalam satu belanjaan itu banyak banget yang bisa dibawa plastiknya, mulai bawang merah satu plastik, bawang putih satu plastik, cabai, ikan, telur, dan semuanya pakai plastik semua. Nah, ini berarti pulang kita bawa banyak banget plastik. Padahal kalau menurut penelitian kan kalau satu kresek aja biasanya biasanya dibuang setelah 12 menit terpakai. Jadi cuman dipakai setelah 12 menit dari dipakai itu ya waktu-waktu kemudian dia dibuang. Nah, sayang. Jadi ini yang harus kita mulai. Kalau kita bisa mengedukasi satu pasar tradisional, dalam pasar tradisional satu pedagang akan berinteraksi dengan banyak orang, dan interaksinya itu interaksi yang humanis. Beda dengan pasar modern, interaksinya nggak ada, kan mereka mengambilnya barang-barang, ketemunya hanya di kasir. Kalau ini nggak, satu pedagang ketemu barang satu. Sering kenal justru bahkan ya Mbak ya. Nggak punya uang pun bisa ngutang. Bisa ngutang. Nah, jadi pasar tradisional itu adalah sesuatu yang sesuatu yang alami, sesuatu yang sangat baik, di mana kita bisa memulai edukasi ini di situ gitu. Bayangan saya kalau dari ranah pasar tradisional itu dimulai, maka kita akan masuk ke keluarga. Dari keluarga bisa masuk ke sekolah dan seterusnya. Tapi kalau kita masuk ke pasar retail, itu yang disasar bukan pedagang dan pembelinya, tetapi kebijakannya. Karena retail itu di bawah satu corporate tertentu. Jadi ya corporate-nya yang kita ketok. Karena ada badan hukumnya gitu ya. Yang kita ketok corporate-nya. Tapi beda kalau pasar one by one, pedagang dan pembeli. Jadi mereka setiap pedagang akan mengedukasi yang lain. Bu, kemarin udah dibilangin nggak usah pakai plastik misalnya. Bu, kesini nggak usah pakai plastik ya, dan seterusnya. Jadi ini ruang yang sangat keren. Betul. Mas. Artinya kalau kita mau melakukan satu strategi untuk mendekati pedagang di pasar tradisional, memang harus beda dengan kita mendekati retail modern. Benar. Mungkin bedanya sangat jelas ya. Kalau di retail bukan pasar tradisional, di retail itu lebih pada lembaga yang punya, misalnya karena dia corporate kan. Jadi ya corporate-nya bisa disanksi dengan peraturan gitu Mbak ya kalau benar. Nah, tapi kalau pasar tradisional itu adalah public education gitu, awareness education. Saya bayangkan jadinya berat ya Mbak ya kalau kita mau ke pasar tradisional, karena tadi Mbak Ning cerita berarti kita harus satu-satu. Pedagangnya belum tentu misalnya kelompoknya beda-beda gitu dalamnya. Entah itu perbedaan etnis, suku, atau mungkin yang lebih senior nih di pasarnya gitu kan, merasa kenapa kita jadi diatur-atur gitu. Tapi mungkin Mbak, menurut Mbak Ning ini dilakukan. Mungkin banget, sedikit lebih berat bisa jadi, tetapi kita punya dampak yang dahsyat, itu lebih baik. Karena apa? Kalau kita ke pasar tradisional, kita bisa menyentuh ideologi dan budaya orang yang ada di situ. Kalau kita masuk pasar retail, kita nggak bakal bisa nyentuh ideologi dan budaya mereka. Kalau di pasar tradisional, nah budaya dan ideologi ini akan lebih awet, dan orang melakukan tindakan, misalnya saya nih tidak membawa plastik dan tidak menggunakan plastik karena saya tahu bahwa di dalam Islam atau di dalam Kristen atau di dalam Katolik, merusak bumi itu adalah merupakan perbuatan yang tercela. Atau kita sadar bahwa ternyata kalau kita itu menggunakan plastik, maka makanan yang dibungkus plastik itu sangat mungkin untuk terkena mikroplastik misalnya. Jadi sesuatu itu akan jadi budaya dan dibangkitkan dari ideologi. Jadi dari ideologi dia merasa kemudian harus berubah nih sesuatu. Tindakan saya, attitude saya berubah, maka tindakan saya juga harus berubah. Jadi dia akan mengalami perubahan perilaku. Jadi itu yang mendorong. Tapi kalau ini tantangannya lebih besar, tapi kita touchable kelihatan dampaknya dan ini akan menarik karena kita akan mendapatkan perubahan mulai dari sesuatu yang dalam, dari ideologi, dan kita bisa merubah budayanya mereka. Gitu. Saya tangkap berarti kalau kita mau ke pasar, kita harus pakai pendekatan yang berbeda. Benar. Satu caranya dengan tadi pendekatan ideologi, value, norma gitu. Dan itu bisa dilakukan salah satunya pendekatan agama. Betul, religiositas. Dan di tahun ini LHLPB, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Asia itu juga sedang melakukan program bekerjasama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik di Pasar Tebet untuk merealisasikan strategi itu, Mbak. Benar. Jadi dalam diskusi awal dengan teman-teman GIDKP sebenarnya kita
sadar betul bahwa urusan plastik ini adalah urusan semua umat. Urusan plastik ini urusan semua. Kalau kita mau menyasar boleh semua hal, tapi pasti kita punya keterbatasan dan di mana kita harus punya fokus area. Kenapa pasar tradisional? Karena pasar tradisional itu adalah akan menjadi menjadi ruang di mana budaya itu akan kelihatan dengan nyata. Orang Betawi akan ngomong dengan cara Betawi, orang gitu ya kan, kalau namanya orang kayak orang pasar gitu. Jadi orang itu kan jujur banget terhadap dirinya sendiri. Nah, justru yang sangat natural ini itu kita sentuh hatinya dengan menggunakan pendekatan religiositas. Jadi kegiatan kami dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Aisyah dengan GIDKP dengan dukungan dari GIZ, kita mendekati pedagang, mendekati yang akan datang pembeli itu dengan sangat natural. Dan menurut kami dahsyat, menyenangkan karena ketika kita mengumpulkan pedagang, waktu itu ada sekitar 75 pedagang yang bertemu atau mungkin 80 pedagang, dan mereka itu sadar betul bahwa pasarku adalah tempatku mencari rezeki. Pasarku harus bersih. Pasarku tempat ibadahku. Jadi mencari rezeki itu juga ibadah. Jadi karena mencari rezeki itu ibadah, maka ruang ibadah kita nggak boleh dikotori. Nah, ruang ibadah kita harus dijaga. Kalau ruang ibadahnya sudah tidak boleh dikotori, membawa pulang ke rumahnya juga tidak boleh dikotori sehingga rezekinya menjadi halal. Itu ada tagline-nya teman-teman pedagang yang menurut saya unik dan sangat menarik karena banyak sekali setiap grup mempunyai tagline yang misalnya pasarku rumah ibadahku, rezekiku berkah karena tidak menggunakan plastik dan seterusnya. Jadi ini tidak lahir dari kita yang memfasilitasi, tapi mereka keluar dari nalurinya mereka sendiri dan itu, ini keren. Benar, Mbak. Berarti itu membuktikan yang Mbak bilang tadi bahwa persoalan plastik ini sebenarnya juga bisa kita dekati dari sudut pandang agama juga sebagai bagian dari ideologi. Sangat bisa, ya. Oke. Perkembangannya gimana Mbak sekarang kira-kira? Artinya kesadaran itu sudah ada di pasar gitu ya, dan apakah perubahan perilaku itu sudah mulai terlihat di pasar? Semoga sudah, karena kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir kita kan ada banyak sekali kegiatan Mas Zaki. Jadi ada yang kita ketemu dengan para pedagang, kemudian kita melakukan bekerja sama dengan masjid yang ada di pasar. Nah, di dalamnya kita melakukan kajian tafsir Al-Qur'an yang terkait dengan plastik, dengan isu lingkungan, dengan gitu isu ya? lingkungan dan bahkan khusus tentang plastik. Kemudian kita menitipkan pesan pada khutbah Jumat, kemudian ada pengajian ba'da asar, kemudian ada mading. Nah, dari semua itu, ada satu lagi tentang juga ada kegiatan belanja dan memasak dengan tidak menggunakan plastik. Jadi berhasil Mbak? Bisa? Berhasil, bisa, dan ternyata mereka menarik. Jadi ternyata ada yang sama sekali pada saat belanja tidak menggunakan plastik. Ada yang dia hanya satu karena pakai botol kecap misalnya. Ada yang terbanyak itu ada dari yang terbanyak dari belanjaan itu misalnya dia punya 6. 6 pun itu terdiri dari satu adalah bungkus bumbu, yang satu adalah bungkus kecap, yang satu bungkus tapi ternyata bisa gitu loh. Jadi ibu-ibu sebenarnya kalau kita colek dan mereka cepat bergeraknya, mereka lebih tahu itu. Biasanya kalau saya lihat Ibu ya, kalau ibu-ibu belanja misalnya kadang di rumah kan cuman bawa dompet, isinya duit gitu ya. Isinya cash ke pasar, mungkin di rumah udah punya daftar belanja nih, mungkin hari ini mau beli ini karena mau masak menu tertentu gitu. Nyampe di pasar, kita tawar, kita beli, wadah penampungnya itu yang kita ambil yang diberikan oleh pedagang. Artinya ketika di rumah seperti Mbak Haning bilang tadi, cabenya pakai plastik, bawang merah, bawang putih, itu ikan. Dan ini justru sebenarnya bisa tanpa plastik. Bisa banget. Jadi itu harus jadi contoh. Kita minta kepada ibu-ibu yang waktu itu ikut kegiatan belanja dan memasak tanpa plastik, menginformasikan kepada orang-orang yang lain. Makanya ada komunitas guru TK, ada ibu-ibu PKK, ada kelompok pengajian yang mereka ikut menjadi peserta dan moga-moga ini menular gitu ya. Jadi perempuan memang menjadi salah satu aktor untuk influencing
kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkungan, terutama yang menyentuh urusan masa depan generasi. Plastik adalah salah satu isu yang menyentuh masa depan generasi. Contoh, tadi karena polusi plastik maka sampai mencemari darah. Jelas banget itu bisa sampai kena ke ASI. Kemudian ikan bisa terkena mikroplastik. Tanah, air, dan lain-lain. Nah itu juga punya dampak. Sehingga kalau perempuan dikasih isu dan isunya itu kena ke anak dan generasi, maka dia akan bangkit. Betul. Akan sangat kuat. Makanya LHPB Aisyah jadi relevan di situ, Mbak. Iya, pas banget. Isunya lingkungan, bencana, perempuan dan agama, klop semuanya di situ, Mbak. Insya Allah. Oke. Ini masih berjalan ya, Mbak ya? Masih berjalan. Dan harapannya tentu nggak cuma di satu pasar aja nih yang jadi pilot project, tapi juga menyebar di pasar lain, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Indonesia. Mbak Aning melihat gimana, Mbak? Apakah sebenarnya bisa nih kita replikasi ini di daerah-daerah lain atau di pasar lain sebagai pembelajaran-pembelajaran yang kita ambil dari satu kasus ini? Atau adakah tantangan-tantangan yang mungkin perlu diantisipasi dari awal? Ya, saya sebenarnya pengen banget, sudah kami pikirkan gimana caranya agar satu model yang ada di Tebet ini, pasar Tebet ini kita bisa mereplikasi di tempat yang lain. Jadi hampir semua ibu-ibu pasti ke pasar gitu ya. Tidak ada yang enggak, dan kami bekerja di 31 provinsi. Ada yang memang dia, bahkan ada yang pengurus pasar misalnya. Nah itu pengen banget. Anggota Aisyahnya yang pengurus anggota pasar. Aisyah yang menjadi, dan banyak banget yang pedagang di pasar. Kalau kita lihat, nah ibu-ibu ini bisa menjadi pionir kita ke depan untuk melakukan kampanye ini. Mungkin catatannya adalah bahwa kita bisa melakukan ini setelah kita nanti melakukan refleksi awal, kira-kira yang kurang di bagian mana. Tetapi saya meyakini bahwa membangun ideologi, pendekatan religius dan perempuan dengan isu plastik, pengurangan sampah plastik ini sangat tepat. Dan kalau kita masuk ke pasar tradisional, itu sebenarnya kita sudah mendobrak agar kita kita mampu untuk membangkitkan girohnya, kalau dalam bahasa Islam itu girohnya mereka, gitu ya. untuk ini kita itu melindungi dua loh, ibu bumi dan generasi, dan itu harga, kalau orang bilang harga mati. Harga mati, karena kelangsungan generasi di masa depan. Kita bisa kehilangan generasi kalau orangnya makan plastik, kemasukan plastik dan seterusnya. Apalagi yang tadi tuh di air susu ibu, saya bayangin udah. Air susu ibu, darah gitu, dan itu mengerikan. Jadi menurut saya mari teman-teman kita tetap semangat bahwa satu tempat bisa kita replikasi ke tempat yang lain agar bisa, kalau kita itu katanya begini, sebaik-baik manusia adalah apabila bermanfaat lebih banyak untuk umat. Jadi mari kebaikan yang udah dibangun di pasar Tebet kita sebarluaskan lebih banyak ke tempat yang lain, sehingga yang lain juga bisa merasakan, oh ternyata yang Tebet berhasil. Kemudian nanti kita ke pasar yang lain gitu. Dan bukan hanya pasar tradisional yang fungsional ya. Banyak sekali di Indonesia itu pasar deprok. Tahu nggak? Pasar deprok itu yang pasar kalau muncul di hari-hari tertentu. Oh, pasar kaget. Pasar kaget. Nah, jadi misalnya setiap Jumat itu hampir semua dekat masjid. Itu kan bisa salah satu kampanye yang luar biasa tuh. Betul. Coba masjid di Menteng itu ada berapa banyak yang ada pasar kaget. Kemudian ada pasar mingguan. Ada kalau Senin pagi, pokoknya di semua daerah ada pasar kaget itu. Ya. Pekerjaannya jadi banyak nih, Mbak. PR jadi banyak nih. Ternyata nggak cuma di pasar tradisional yang mungkin udah punya tempat, yang udah punya budaya, tapi termasuk juga pasar-pasar deprok tadi yang bisa kita jadikan sasaran untuk intervensi. Untuk ibu-ibu nih, Mbak, kalau boleh diberikan semacam tips, saran gitu ya, ataupun tentu juga rekomendasi, karena penting ternyata keterlibatan perempuan gitu untuk menjaga diri mereka, menjaga anak dan keluarga mereka gitu dari bahaya bencana dan krisis plastik ini, apa yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu di rumah? Oke, yang pertama, yang mengaku punya agama, maka kembalilah kepada agamanya masing-masing. Bahwa kita ini hidup beragama, kita ini hidup di dunia sebenarnya bukan untuk merusak, tetapi kita ini menjadi khalifah. Kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Allah, bahwa kita itu harus menjaga ini. Nah, kalau tugas kita menjaga, maka kita harus tahu tangan, kaki, badan, mulut, muka, dan seterusnya itu tidak boleh merusak. Termasuk tidak boleh merusak diri kita dari makanan-makanan atau bahan makanan
atau tempat makanan yang ikut merusak kita dan merusak bumi. Jadi ibu-ibu, perempuan semua, baik Aisyah maupun non Aisyah, kita kembali saja kepada ideologi dan kepada basis nurse kita, agama kita masing-masing, bahwa kita ini memang diciptakan sebagai makhluk untuk tidak merusak. Jadi mulai dari situ. Nah, kalau mulai dari situ maka itu akan terbangun. Beda kalau misalnya kita udah kampanye macam-macam, nggak peduli, wong aku nggak percaya. Jadi mulailah dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu kemudian terrefleksi pada tindakan seterusnya begitu. Jadi kalau perlu memang buku saku yang membangun ideologi tentang agama itu, tentang merusak bumi itu tidak boleh, tentang perempuan itu penting banget, tentang generasi ini harus dijaga, tentang ibu bumi, ibu dan ibu bumi itu penting. Nah, itu kita harus sampaikan seluas mungkin. Itu harus dipahami oleh ibu-ibu, mereka harus menjaga diri, mereka harus merawat diri, harus menjaga keluarganya juga ya, karena sekali lagi kelangsungan masa depan ada di tangan ibu-ibu. 2045, 100 tahun Indonesia, nggak lama lagi, cuma 23 tahun lagi. Mungkin ada satu generasi lagi. Gimana nih Mbak Ning melihat muara dari kesemua ini, bisakah kita terlepas dari bahaya bencana krisis plastik ini, Mbak? Harus ada, bukan hanya evolusi menurut saya, harus ada proses revolusioner untuk dilakukan semua pihak. Kalau teman-teman yang ada yang sudah bekerja untuk isu kebijakan baik, ada teman-teman yang bekerja untuk isu pengurangan sampah plastik terkait dengan dorongan untuk ekonomi misalnya, sirkuler ekonomi itu baik. Tapi juga ada teman-teman yang bekerja dari isu religiositas, itu juga baik. Jadi mari kita kolaborasi untuk pengurangan sampah plastik kita wujudkan. Kan kalau targetnya Indonesia memang harus terkurangi sampah plastiknya di tahun 2045 kalau nggak salah. 2030 katanya 2030 malah. Nah, Kak, bisakah kita beneran mewujudkan itu? Nah, itu harus kampanye besar. Di dalam yang terdekat, kami dari Aisyah adalah di dalam muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang akan ada di November 18 sampai 21 November di Solo. Kami juga melakukan gerakan untuk pengurangan sampah plastik dari sekitar 10.000 pendatang yang ada di Solo. Artinya itu jadi salah satu langkah konkret untuk salah dimulai satu sejak dini besar, benar. Demi nanti menuju Indonesia bebas plastik. Gitu ya. Benar. Wah, terima kasih nih Mbak Hening, kita dapat banyak insight, banyak cerita ya bahwa memang perkara plastik ini bukan perkara yang biasa. Ya. Dia menyumbang salah satu bencana di Indonesia, baik itu banjir, termasuk juga isu terbaru soal mikroplastik. Dan ternyata itu sudah semakin dekat ya di diri kita. Nggak cuma ada di ruang-ruang terbuka bebas, di udara, tapi ada di darah, dari susu ibu. Oleh karena itu, para orang tua, para ibu-ibu khususnya harus mulai sadar sejak sekarang untuk membantu keluarganya mencegah diri sedini mungkin, sebaik mungkin, sejauh mungkin dari bahaya plastik ini untuk menjaga kelangsungan generasi di masa mendatang. Terima kasih banyak Mbak Hening atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi. Insya Allah. Pada teman-teman, kita sampai di akhir sesi kita untuk talk show Pasar Bebas Plastik pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu episode kami berikutnya yang membahas bagaimana kita bisa terbebas dari bahaya-bahaya plastik sekali pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.